Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang udah bergabung di channel Instagram Pemuda Bermanfaat Ponorogo. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu dari Mas Aam atau Mas Paminto Nugroho. Beliau adalah salah satu pemuda Ponorogo yang sangat menginspirasi bagi kita. Uh, Pokoknya malam ini kita akan menyimak banyak sekali kisah-kisah beliau yang bisa kita jadikan sebagai panutan, dan mungkin akan bisa nanti kita petik-petik sebuah hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat bagi kita nanti. Oke, sambil menunggu saya akan sedikit promosi ya mengenai komunitas pemuda bermanfaat Ponorogo ini apa sih sebenarnya. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu ya, tapi kali ini saya akan membacakan sedikit info-info mengenai pemuda bermanfaat Ponorogo ini. Jadi pemuda bermanfaat Ponorogo ini adalah salah satu komunitas yang baru terbentuk tahun 2020. Tapi komunitas ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, komunitas ini sebenarnya adalah komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan pemuda-pemudi Ponorogo yang memiliki semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan masa mudanya dengan baik, jadi teman-teman bisa lah bergabung di komunitas ini, khususnya untuk pemuda-pemudi Ponorogo ya. Tidak terbatas ada di Ponorogo, boleh yang berada di perantauan untuk bergabung di komunitas ini ya. Jadi komunitas ini itu mempunyai tiga program kerja utama, yaitu yang satu yaitu muda bergerak, yang kedua yaitu diskusi online, dan yang ketiga yaitu tantangan kebaikan. Dan komunitas ini mempunyai mempunyai moto yang sangat luar biasa, yaitu tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Jadi sangat luar biasa ya. Sambil menunggu buat teman-teman yang bergabung, mungkin dari teman-teman bisa menyiapkan nanti kira-kira ketika Mas Aam sudah hadir, mau bertanya tentang apa sih. Topik kali ini sangat luar biasa loh teman-teman, yaitu putra daerah membangun. Nah, ini buat teman-teman yang bingung bagaimana cara membangun daerahnya, bagaimana ingin membangun masyarakat di sekitarnya, jadi bisa disimak bagaimana tips-tips dari Mas Am ya. Oke, sambil menunggu saya akan membacakan sedikit CV dari Mas Am ya. Jadi buat teman-teman biar tahu siapa sih sebenarnya Mas Am itu, sebelum saya undang beliau ya. Jadi Mas Am itu adalah sekarang sudah bekerja ya. Nama lengkapnya Mas Paminto Nugroho, STRT, yaitu sarjana terapan bidangnya elektro. Jadi beliau itu asli dari Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beliau itu mempunyai bersekolah di UNS. Terus dulunya beliau sekolah di SMK Negeri Jenangan Ponorogo. Kemudian dulunya beliau sekolah di MTS Negeri Jetis Ponorogo. Jadi saya satu alma mater waktu MTS dengan Mas Aam ini ya. Oke, terus dari pengalaman organisasi dari Mas Aam ini sangat luar biasa. Saya bacakan ya. Yang pertama yaitu Sekretaris Umum dari FKMPI. Wah, ini organisasi terbesar politeknik se-Indonesia. Terus yang kedua yaitu beliau sebagai Presiden BEM PENS. Terus kemudian juga beliau sebagai supervisor di SDM Iptek Foundation. Nah, ini juga
organisasi yang luar biasa ini dalam pengembangan SDM. Terus beliau juga sebagai PR dari Forum Indonesia Muda, luar biasa kan. Terus kemudian beliau juga sebagai Head of Regional Java dari Indonesia Student Executive Board Alliance. Wah, ini sangat luar biasa ini. Terus kemudian beliau sekarang itu sedang bekerja di PT Wijaya Engineering Nusa. Nah, sebagai Electrical Field Engineer for LNG Tangguh Project. Nah, kalau nggak salah beliau ini sedang bekerja di Papua Barat kalau nggak salah. Oh, sangat luar biasa ya. Ya udah, karena sudah lumayan banyak yang menonton, saya akan mencoba menghubungi Mas Am ya. Oke, Mas Am, sebentar. Sebentar, saya akan mencoba menghubungi Mas Aam dulu. Sambil mendengarkan lagu, saya masih mencoba menghubungi dari Mas Aam. Aha. Akhirnya masuk Mas Aam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Aam. Waalaikumsalam Mas Aam. Waalaikumsalam. Halo Mas Aam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lama tak jumpa sekali ya. Kita terakhir berjumpa kayaknya sewaktu SMA kali ya. Tapi Mas Aam sudah di STM Jenangan kemarin. Bentar, ini mas kameranya masih belum pas kayaknya. Nah, udah. Suara saya terdengar jelas ya. Mas Aam gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jelas. Suasana liburan ya. Lagi cuti. Oh iya. Oh, sekarang lagi liburan ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti sekarang posisi ada di mana Mas Aam? Pripun? Sekarang posisinya di mana Mas Aam? Di Cetis. Masih bekerja atau di Cetis ya? Iya. Di Cetis ya. Oke. Oh, berarti kita bisa nanti bertemu ya. Kemungkinan masih beberapa pekan lagi di sini. Oke, siap. Kelihatannya Mas Aam mau mengurus sebuah beasiswa ini ya. Beasiswa apa ini? Saya sedikit tahu lah, sedikit tentang Mas Aam. Nah, didoakan saja insya Allah. Semoga yang terbaik. Saya doakan kan ya. Mas Aam bisa nanti tembus beasiswanya. Amin. Jadi Mas Aam ini nanti kita akan membahas mengenai topik Putra Daerah Membangun. Jadi dari teman-teman komunitas pemuda bermanfaat Ponorogo, silahkan Mas Aam sharing mengenai pengalaman-pengalaman bagaimana Mas Aam waktu menjadi mahasiswa maupun waktu sudah bekerja, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan itu bisa diterapkan dalam membangun daerah khususnya di Ponorogo ini. Itu ya Mas Aam ya. Oke. Siap. Silakan Mas Aam. Monggo dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aam. Saya asli orang Ponorogo ya. Dari Desa Wonoketro, Kecamatan Cetis. Pertama saya minta izin ke moderator dan panitia juga secara umum
Untuk sesi kali ini mungkin saya ingin menyampaikan dalam bentuk seminar ya, dalam artian satu sesi pemaparan dalam pemantik yang saya berikan, nanti baru kita diskusi gitu. Karena kalau yang saya lihat dari bentuk kegiatan sebelumnya, dari live sebelumnya itu kan bentuknya talk show dan banyak pertanyaan dari moderator ke pemateri dan seterusnya. Sedangkan poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini cukup banyak dan saya pikir waktunya akan tidak efisien jika dilakukan dengan metode talk show gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman pemateri ya, teman-teman panitia. Siap. Yang dalam hal ini udah memberikan kesempatan saya buat berbagi di sini sebagai pemateri. Kenapa? Karena selama beberapa tahun terakhir saya banyak ngisi materi gitu, atau mungkin berbagi lah ya lebih tepatnya, banyak berbagi di banyak kota di Indonesia, khususnya ketika saya waktu itu menjabat sebagai sekjen di FKMBI. Waktu itu saya banyak berkeliling gitu di Indonesia. Nah, FKMBI sendiri ini adalah, kalau teman-teman tahu, Dikti itu kan dia membagi, atau sekarang Dikbud ya, dia membagi pendidikan itu menjadi 2 klaster, vokasi dan non-vokasi. Non-vokasi dalam hal ini ada universitas, institut, IAIN dan seterusnya. Universitas, institut dan seterusnya. Kemudian di vokasi ini ada namanya politeknik gitu. Nah, anak-anak politeknik dia menghimpun diri dalam organisasi yang namanya FKMPI. Jadi lingkup level organisasinya itu dia nasional. Nah, di situ FKMPI dia punya 5 wilayah: Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, lalu ada Sulawesi dan Indonesia bagian timur, di mana setiap wilayah itu dia punya daerah lagi. Katakanlah wilayah Jawa dia ada 4 daerah, Jakarta Raya, Banten, Jabar, dan seterusnya. Nah, di setiap daerah itu dia punya distrik lagi. Jawa Timur katakanlah dia punya 4 distrik: distrik timur, distrik barat, distrik utara, dan distrik selatan. Nah, setiap distrik itu ada anggota politekniknya dari setiap kampus yang tergabung di distrik tersebut gitu. Jadi mimpin FKMP ini hampir ya sama kayak miniatur mimpin Indonesia pada umumnya. Nah, di situ saya banyak melakukan kunjungan mulai dari barat sampai ke timur, Sumawe, Batam, kemudian Palembang, Lampung, Samarinda, kemudian Mataram, Bali, terus Makassar, dan di seluruh daerahnya. Tapi pernah itu malah di Ponorogo. Jadi selama kurun waktu setidaknya sampai beberapa menit yang lalu, saya belum pernah untuk sharing di Ponorogo sendiri gitu. Karena mungkin memang belum ada wadah yang menaungi buat bisa sharing. Dan memang juga saya sendiri masih berada di luar kota dalam beberapa waktu atau beberapa tahun terakhir. Jadi kesempatan kali ini saya sangat senang dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga dengan forum pada malam hari ini bisa kemudian memberikan jalan buat kedepannya bisa lebih intensif dalam sharing-sharing sama teman-teman di Ponorogo sendiri. Jadi kegelisahan, keresahan itu sedikit banyak malam ini terobati. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sebelum masuk ke materi tadi, saya ingin membawa teman-teman ke dunia kita hari ini, di mana kita menghadapi sebuah fenomena yang dinamakan sebagai VUCA. VUCA ini terdiri dari 4 frasa kata: volatile, uncertain, complexity, dan ambigu. Di mana volatile ini menggambarkan bagaimana dunia hari ini itu penuh gejolakan. Coronavirus, kemudian bencana alam ya, kemudian katakanlah kebakaran hutan, kemudian konflik antar suku, konflik antar etnis gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada di Amerika Serikat konflik antara kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Di negeri kita sendiri juga cukup banyak konflik yang hampir-hampir dengan sumber informasi yang tidak terbatas membuat kita setiap hari itu mendapatkan informasi semacam itu tentang kebergejolakan tadi. Nah, kemudian yang kedua tentang uncertain, ketidakpastian.
seperti yang kita alami saat ini ya, kita menghadapi sebuah fenomena namanya coronavirus, COVID-19, dan kita nggak ngerti gitu. Para pakar pun juga belum benar-benar bisa memastikan kapan situasi ini akan berakhir. Entah itu akhir tahun 2020, awal tahun 2021, atau bahkan akhir 2021 gitu. Bahkan kemarin ada jurnal yang kemudian mutasi daripada virus COVID ini, semakin ke sini dia semakin menunjukkan simptom yang berbeda kayak gitu. Ada yang kemarin juga jurnal menjelaskannya penyebaran lewat udara. Nah, itulah ketidakpastian yang membuat kita hari ini seolah-olah banyak sekali tantangan dan hal-hal yang membuat kita itu resah. Itu tentang uncertainty. Kemudian kompleksitas. Kita masih ingat betul beberapa waktu yang lalu konflik yang terjadi antara US sama China, di mana dalam hal ini diwakili oleh Huawei sama Amerika. Ketika Amerika nge-ban Huawei, dampaknya bisa sampai ke Indonesia gitu. Nah, itu bentuk kompleksitas dunia hari ini yang sudah tanpa sekat. Apa yang terjadi di Amerika sana, apa yang terjadi di China sana, atau mungkin di negara bagian yang lain, itu memberikan dampak ekonomi yang ataupun dampak yang lain ke Indonesia secara tidak langsung gitu, maupun secara langsung. Jadi kompleksitasnya seperti itu. Kemudian ambigu seperti yang kita tahu bahwa kalau kita berkaca pra-reformasi sebelum tahun 98 ya khususnya, informasi itu hampir semuanya terpusat, hampir semuanya itu jelas gitu. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat pemetaan kekuatan ya dalam tanda kutip bagi ke dalam 3 kekuatan. Ada kanan gitu ya, waktu itu diwakili P3, ada kiri PDI, kemudian diambil di tengah ada Golkar gitu. Jadi semuanya terpusat ke dalam satu kejelasan. Kamu golongan kanan ikut ke P3, golongan kiri ikut ke PDI, kemudian kamu di arus tengah ikut Golkar, katakanlah seperti itu. Itu secara politik gitu. Tapi hari ini begitu banyak partai politik, begitu banyak kemudian menteri ya baru dilantik diganti tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sangat bertahan lama gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kemudian kalau kita lihat pada masa yang lampau, informasi itu terpusat oleh satu pintu. Jadi government ya memberikan announcement information ke publik, itu yang menjadi tolak ukur informasi yang kita. Tapi hari ini di Twitter gitu ya, bahkan perang tagar gitu ya. Waktu itu ada katakanlah satu waktu Ahmad Zaki mencuit tentang nilai riset Indonesia yang kecil gitu ya. Kemudian beberapa kontra bikin hashtag uninstall Bukalapak gitu. Kemudian yang pro Bukalapak dia bikin hashtag Kalapak gitu atau yang lainnya. Jadi kita pun sebagai orang awam mengkonsumsi ambiguitas ini di sosial media, dan informasi di arus media mainstream maupun non mainstream pun kita juga bingung mana yang sebenarnya benar gitu. Nah, maka dengan kondisi VUCA yang hari ini, apalagi kalau kita lihat namanya teman-teman pasti pernah belajar Industrial Revolution 4.0, kemudian 5.0 kalau versinya Jepang, kemudian ada istilah digital disruption, kemudian Internet of Things, Internet of Everything, itu sudah benar-benar hari ini mau nggak mau akan menguasai diri kita dan lingkungan kita kayak gitu. Ambil contoh, saya mau cerita sedikit gitu ya tentang pekerjaan sebelumnya. Jadi sebelum di tempat yang sekarang, saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur robotika. Jadi kami bikin robot untuk kebutuhan industri, kemudian robot itu menggantikan pekerjaan manusia. Jadi waktu itu saya handle satu project, saya project leader di Unilever waktu itu di Cikarang. Jadi kami bikin robotnya jadi, kami kirim ke klien, kami commissioning di sana. Dan selama proses commissioning dan instalasi mesin itu kan cukup lama ya, hampir 1 bulan lebih. Nah, di situ kita berinteraksi, berkenalan dengan banyak karyawan di Unilever sendiri, khususnya di level operator dan yang di lapangan, yang di di site ya. Nah, ketika commissioning selesai dan kita mau retention, mau penyerahan berita acara untuk penyelesaian project, ada beberapa orang yang saya kenal terus nggak ada gitu. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol,
eh ternyata jawabannya itu cukup menyakitkan dan menusuk gitu. Loh ini mas ini kemana mas gitu, loh kan diganti sama mesinnya sampean kayak gitu. Jadi satu sisi juga ada semacam apa namanya di dalam hati itu ya merasa bersalah ya dalam satu, tapi kalau perspektif yang lebih luas sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan perusahaan saya sebelumnya ini gitu, karena notabene dia juga bikin lapangan pekerjaan baru untuk sekitar 100 orang lebih juga di internal perusahaan sendiri gitu. Nah itulah fenomena yang sangat nyata adanya dan saya mengalaminya gitu, dan itu mau tidak mau kita harus menerimanya sebagai sebuah status yang baru yang gimana caranya kita bisa adopt gitu, kita bisa beradaptasi yang namanya persaingan tersebut. Kemudian di kampus saya sendiri di PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kami fokus bergerak di bidang riset ya, khususnya di dunia elektronika dan robotika. Nah, kalau saya boleh cerita di sini, tugas akhir dari teman-teman saya dan saya sendiri itu banyak yang memang bergerak di bidang AI, Artificial Intelligence. TA saya sendiri, tugas akhir saya sendiri, contohnya saya bikin robot apa namanya otomatis gitu ya, robot otomatis. Dia kan dikendalikan, mungkin sedikit teknis ya, mohon maaf, dikendalikan dengan yang namanya metode PID, proporsional integral derivatif, di mana dalam proses konvensional itu dia harus mencari nilai P, I, dan D-nya, KP, KI, KD-nya secara manual gitu. Nah, di situ saya coba menyelesaikan dengan algoritma atau AI gitu ya, mungkin bahasa familiarnya AI gitu, namanya Vertical Swarm Optimization. Nah, AI itu dia bisa auto tuning secara otomatis mencari nilai KP, KI, KD-nya dengan sendirinya. Kemudian ada teman saya yang di Madura itu, di Sumeneb, dia bikin tugas akhir di bidang pembuatan garam secara otomatis. Jadi permasalahan yang diangkat adalah ketika musim hujan itu kan dia petani kan nggak bisa program gitu. Nah, sehingga dia bikin solusinya mesin yang bisa membuat garam secara otomatis. Walaupun kalau dalam satu sisi itu memberikan solusi gitu, tapi dalam perspektif yang lain bisa aja kita juga menyalahkan, karena dengan adanya mesin itu otomatis ke depan akan menghilangkan ya, mengurangi atau bahkan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian tadi, di bidang garam katakanlah. Tapi itulah yang terjadi di dunia kita hari ini teman-teman, bahwa kita nggak bisa menafikan dan mengelakkan kondisi itu. Mau nggak mau kita akan hadapi. Pilihan kita cuma dua gitu, artinya terbawa arus atau kita melawan. Jadi VUCA ini kemudian disebut sebagai disruption, itu adalah the new normal. Jadi the new normal sesungguhnya itu adalah fenomena yang kita akan hadapi ke depan. Kalau teman-teman pernah melihat film itu ya, ada Transformer, ada apa namanya Elysium, dan apa namanya film-film yang mengisahkan tentang manusia robot itu ke depan, kira gambarnya akan seperti itu, dan itu sedikit demi sedikit ke sana sudah akan mulai terlihat. Itu masih dari sisi hardware, kita masih bicara hardware. Kalau kita bicara software, teman-teman mungkin yang di luar teknik, saya ingin cerita tentang ada namanya blockchain. Blockchain ini adalah sebuah skematik atau sebuah metodologi tentang konsensus. Jadi kalau hari ini ada www.com, kita lihat sebagai masa depan ya, dan sekarang www sudah menjadi status quo atau kondisi hari ini, ke depan itu mungkin akan berganti lagi dengan konsensus yang disebut blockchain tadi. Nah, penerapannya gimana blockchain ini? Ambil contoh dalam dunia retail ya, atau di dunia katakanlah UMKM. Nah, ada satu, nah ini termasuk juga model bisnis yang unik ya. Jadi gini, saya ingin cerita bahwa nggak selamanya teknologi itu menghilangkan lapangan kerja, tapi bisa aja juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu startup contohnya dia bergerak di bidang koin ya. Saya nggak sebut nama startupnya, tapi dia bergerak di bidang koin. Dia ini datang ke UMKM, ke toko toko-toko kelontong dan UKM-UKM yang kecil buat menginventaris dan mendata apa yang disebut sebagai flow ya, atau mungkin arus kas yang ada dalam
bukan perusahaan ya, apa namanya, usaha tersebut. Di mana fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk sebagai penjamin. Jadi kalau hari ini kita lihat bisnis itu bisa berkembang itu karena mau itu adalah uang ya. Sekali lagi bukan saya harus katakan ini bisnis itu berkembang karena modal secara finansial yang juga banyak contoh yang memang sudah kita lihat. Gojek gitu ya, katakanlah yang kita lihat hari ini sebagai unicorn atau udah bahkan dekakon, dia bakar duit itu berapa puluh tahun ya. Gojek itu dari tahun 2011 dan sampai hari ini gitu baru ketemu critical mass-nya. Nah, untuk membangun sebuah bisnis sampai ketemu critical mass itu butuh waktu yang bertahun-tahun dan tanpa modal finansial itu akan susah gitu. Nah, makanya kapitalisme atau mungkin perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri yang kemudian datang ke Indonesia bisa langsung besar karena mereka punya finansial yang kuat ya. Shopee yang baru masuk kemudian mau pasar, kenapa? Karena mereka punya banyak finance yang bisa dia bakar untuk membangun ekosistem di awal, untuk menarik konsumen, membangun gaya hidup dan seterusnya. Di UMKM ini hal semacam itu tuh nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak punya penjamin, aset mereka nggak ada, mungkin tokonya di rumah sendiri gitu. Nah, startup ini dia mendata yang namanya cash flow-nya ini. Nah, ini sebagai penjamin. Nah, ini sekaligus informasi buat teman-teman kalau di anak-anak teknologi, kalau yang namanya data is the new oil. Jadi data itu adalah minyak baru ya. Kalau kita melihat pada masa lalu dan sekarang adalah minyak itu adalah sebuah harta yang cukup bagus gitu ya, gas gitu ya. Gajinya besar gitu ya. Tapi in the future gas or oil. Tapi data is the new oil. Termasuk kebocoran data beberapa startup kemarin juga cukup menghebohkan. Nah, model bisnis seperti inilah yang ternyata saya pribadi sebelum kayak secara logika nggak masuk, tapi setelah saya orangnya langsung sama foundernya langsung sama CEO-nya kita diskusi, ya buktinya mereka bisa hidup dengan mendata tadi, aset tadi, kemudian ditukar dengan koin dalam ekonomi yang disebut blockchain tadi. Hal itu bisa digunakan sebagai penjamin untuk investor kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu bagaimana dunia berkembang begitu cepat. Nah, ketika kita nggak mengambil action, maka akan kemudian kita hilang dari peta. Nah, kalau teman-teman lihat HP kalian, misal silakan dibuka ya, ada WhatsApp, ada Facebook gitu ya, ada marketplace dan seterusnya. Itu kalau tadi ada disruption, this call as a digital disruption gitu. Jadi bagaimana hari ini ya sebuah perusahaan minyak terbesar dunia, nilai evaluasinya atau keuntungannya, barusan tadi saya lihat orang terkaya di dunia hari ini adalah, apalagi dengan kondisi pandemi hari ini, nilai kekayaannya bukan berkurang tapi justru bertambah karena daya beli di e-commerce sangat tinggi gitu. Nah, digital ini fenomena baru yang kemudian nanti ke depan akan menguasai pasar. Nah, belum lagi kita bicara tentang sharing ekonomi gitu ya. Sharing ekonomi ini adalah ekonomi berbagi. Bagaimana seorang Pak Nadiem Makarim tanpa memiliki satupun armada kendaraan, dia bisa menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia tanpa memiliki satu armada. Kalau di logika kan kayaknya bagaimana mungkin bisa gitu, tapi ternyata bisa mengalahkan Bluebird yang dia punya banyak pangkalan, banyak mobil dan seterusnya. Tapi itulah yang namanya sharing ekonomi. Belum lagi kalau kita lihat di negeri-negeri maju, katakanlah seperti Jerman, kalau di Indonesia hari ini kita kenal ada 3D printing, di Jerman ada 3D printing, tapi bukan untuk membangun objek 3 dimensi dalam skala mungkin 2 meter ya, tapi udah bikin rumah gitu. Udah dipakai untuk bikin sebuah bangunan. Walaupun itu masih dalam tahap riset, tapi itu menunjukkan ke depan ketika secara paten sudah masuk, secara kualifikasi dan standarisasi dari peraturan perundangan setempat atau dunia sudah bisa di ACC, otomatis itu akan menjadi fenomena baru juga gitu. Kemudian di Amerika ada Tesla, yang kemudian Elon Musk sudah berpikir tentang bagaimana menerbangkan orang ke luar angkasa. Nah, itulah dunia hari ini bergerak begitu cepat. Nah, kalau kita nggak kemudian segera mengambil action, maka kita akan hilang, teman-teman. Nah, berbicara tentang take action, maka saya ingin memberikan jawaban gitu ya. Satu hal yang perlu kita miliki adalah
eh, nilai kepemimpinan gitu, kepemimpinan pemuda. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya teman-teman, kita coba, saya yakin di sini banyak juga anak sekolah ya selain anak kampus atau sekolah di level manapun. Kalau kita lihat undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini perlu dicermati, mengembangkan potensi dirinya itu satu, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan tentunya, satu itu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri, yang ketiga kepribadian, yang keempat kecerdasan, kemudian akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, ya perlu digarisbawahi, yang dimiliki dirinya, kemudian bangsa dan negara. Jadi undang-undang sistem pendidikan nasional itu nggak sama sekali menjelaskan bahwa pendidikan itu dibentuk untuk memperkaya diri individu gitu, nggak ada. Tapi bagaimana dia bisa memberikan keterampilan yang diperlukan itu untuk dirinya, kemudian bangsa dan negaranya. Nah itu kita sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa perlu melek dan mengamini bahwa ini adalah amanah undang-undang kayak gitu. Belum lagi kalau kita melihat tren teman-teman, di saat banyak negara, menurut riset dari United Nations Population Perspective tahun 2015, dia bikin sebuah riset bahwa negara-negara besar ya, China, kemudian Brazil ya, kemudian Jepang dan seterusnya, dalam populasi penduduknya dia mengalami yang namanya downtrend atau tren yang menurun, karena orang-orang di negara-negara maju, negara-negara besar mungkin merasa ya memiliki istri, memiliki anak itu hal yang merepotkan, sehingga bagi cukup mereka hindari ya. Bahkan di beberapa negara, ambil contoh kalau teman-teman sering lihat muncul di feed Instagram itu kan di Rusia ya, disuruh nikah ya, dibiayai, bahkan dikasih subsidi macam-macam biar warganya mau nikah gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak. Justru kalau teman-teman lihat statistik ya, di khususnya beberapa bulan terakhir ini, angka kehamilan itu naik gitu ya, signifikan sekali ya, karena pandemi ini gitu. Yang kemarin Pak Ridwan Kamil juga sempat nge-tweet gitu ya, yang bapak-bapak tolong ditahan kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi di Indonesia, itu sebaliknya teman-teman. Nah, tahun 2040, tahun 2045 itu dari proyeksi dari data BPS menunjukkan ada 277 juta masyarakat Indonesia, itu 60%-nya adalah usia produktif. Nah, usia produktif ini apa? Usia produktif adalah di mana sebuah atau seorang manusia itu dalam kondisi prima, dalam kondisi siap berkarir dan berkontribusi terhadap atau lingkungannya. Nah, kita akan menemui itu teman-teman. Logika sederhananya seperti ini. Ibarat negara ini adalah kendaraan. Hari ini orang yang memikul ya itu lebih sedikit daripada yang dipikul. Jadi orang usia produktif ini orang yang memikul dalam sebuah perjalanan. Itu jumlahnya lebih sedikit. Maka perjalanan kita hari ini terseok-seok karena berat. Nah, tapi dengan tren pertumbuhan penduduk yang nanti diproyeksikan akan kita menemui yang namanya bonus. Kenapa dikatakan bonus? Karena mungkin beratus-ratus tahun kita nggak akan menemui lagi. Maka logikanya akan yang memikul itu akan lebih banyak daripada yang dipikul, sehingga jalannya cepat. Tapi apakah itu juga semata-mata akan berjalan cepat? Ya tidak juga. Itu akan tergantung bagaimana kualitasnya, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas daripada setiap individu-individu itu. Nah, bicara kualitas, kita bicara tentang yang namanya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa? Sebagai gambaran, mungkin kalau kita bahas selesai di sini nampaknya cukup impossible, tapi paling tidak akan saya coba rangkum menjadi sebuah gambaran. Ambil contoh dua sosok teman-teman. Yang pertama adalah Hitler. Pasti dari teman-teman semua kenal ya dan ngerti ceritanya bagaimana kediktatoran dia memimpin Nazi, kemudian memimpin Jerman pada waktu itu, dan kemudian dia ditakuti oleh banyak pengikutnya. Nah, berkaca dari Hitler, apakah pemimpin itu adalah orang yang berkuasa? Apakah pemimpin itu adalah orang, atau kepemimpinan itu adalah dimiliki oleh mereka yang mempunyai posisi atau jabatan? Ya ternyata tidak juga. Di belahan dunia yang lain, di India ada seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi.
dia kisah heroknya itu cukup menarik, dan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang dialami oleh Hitler. Nah, Gandhi ini ceritanya gimana? Ceritanya waktu itu ketika penjajahan Inggris di India, pada waktu itu Inggris menguasai ekonomi. Salah satunya itu adalah perusahaan atau pabrik garam di daerah pesisir gitu. Nah, strategi Gandhi ini cukup menarik untuk kemudian mematikan secara politik ya. Ini kita sekaligus belajar politik juga di sini. Untuk mematikan politik adalah mematikan dengan mematikan mesin ekonominya. Salah satu contohnya adalah VOC. Kenapa 350 tahun dia mampu untuk kemudian mengakar, kemudian menjajah Indonesia sekian ratus lamanya? Karena salah satunya adalah faktor ekonomi yang dia sangat kuat. Nah, maka inilah yang dibaca Gandhi dan dipahami oleh Gandhi untuk mematikan politik. Salah satunya adalah matikan mesin ekonominya. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi dia berjalan di mengajak kepada masyarakat atau rakyat India yang kemudian bekerja di pabrik garam itu untuk kemudian berhenti, untuk kemudian memboikot, untuk kemudian mogok kerja. Karena Inggris waktu itu memonopoli pasar, menguasai dan seterusnya. Nah, dia ngajaknya dengan cara dia dengan penuh kedamaian, kelembutan. Ayo, ini seharusnya kita mengabdi gitu ya, kasarnya kepada penjajah dan seterusnya. Mari kita memboikot diri gitu. Kemudian dia berjalan hampir sekitar 300 km lebih ya. Dia menyusuri pesisir, dia ngajak orang-orang itu. Nah, ketika pabriknya ini berhenti, ketika ini nggak berproduksi, otomatis secara ekonomi dia kekurangan keuangan. Nah, kekurangan keuangan ini mendorong yang namanya instability dari politics yang Inggris waktu itu punya. Nah, maka si Inggris ya, dia kemudian mencari dan kemudian menangkap Gandhi dan para pengikutnya. Pada waktu itu mengikuti Gandhi untuk berjalan menyusuri pesisir. Ada sekitar 70 orang kalau tidak salah. Nah, itu mereka ditangkap. Nah, ternyata dengan ditangkapnya Gandhi ini tidak menyelesaikan masalah dan justru malah menjadi titik balik kemarahan rakyat India. Mereka menyadari bahwa dengan diculiknya atau diambilnya Gandhi dan para pengikutnya itu membuat mereka sadar bahwa ternyata selama ini mereka dijajah dan sudah saatnya mereka itu bangkit kayak gitu. Nah, yang pada akhirnya India bisa merdeka gitu. Nah, dari dua kisah ini, kalau kita bicara namanya kepemimpinan, apakah kemungkinan adalah semata-mata posisi, semata-mata karena jabatan? Ternyata enggak gitu. Nah, benang merah yang bisa kita ambil apa? Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, adalah tentang bagaimana kita bisa menggerakkan orang. Nah, itulah definisi kepemimpinan yang sejati. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pengaruh? Maka kita tentu harus memiliki karakteristik dari seorang pemimpin. Nah, beberapa karakteristik yang menurut saya, yang paling tidak saya alami selama beberapa tahun terakhir jadi seorang pemimpin di MP ataupun yang lain. Beberapa hal yang saya simpulkan, pertama adalah seorang pemimpin adalah mereka yang punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini ibarat angka 1. Jadi kapasitas yang lain ini ibarat angka 0 yang melengkapi di belakangnya. Akan seberapa banyak angka 0 di belakang, kalau nggak ada angka 1 maka akan tidak bernilai. Jadi angka 1 ini pertama, pemimpin harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Dia berani mengambil keputusan dan kemudian berani menerima konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Nah, setelah dia punya tanggung jawab, ini menggambarkan tentang bagaimana setiap kegiatan, aktivitas, atau apapun yang dia katakanlah teken kontrak ya dan seterusnya, dia berani sampai akhir untuk berada di garis paling depan untuk memberikan dirinya, untuk paling tidak membela ketika memang anggotanya ada yang tersakiti dalam sebuah kontrak atau proyek itu, dan memastikan bahwa proyek itu selesai kayak gitu. Jadi kuncinya tanggung jawab, yakni berani mengambil keputusan dan berani menerima dan menghadapi konsekuensi yang akan diterima gitu. Nah, yang kedua adalah optimisme. Jadi setelah dia punya angka 1, ya nilainya cuma 1 gitu. Yang kedua, ketika dia punya optimisme, dia angka 0-nya tambah 1. Jadi 10 kayak gitu. Nah, optimisme ini gimana? Seorang pemimpin itu adalah mereka yang mempunyai keyakinan dan berani bertahan dengan keyakinannya yang paling akhir.
Ambil contoh ketika saya di BEM dulu ya, sebagai the last stand man gitu bahasanya. Jadi di kalau permasalahan di kampus itu katakanlah ada ini ya, ada misal kita bikin kegiatan ya, mungkin teman-teman mahasiswa pernah bikin kegiatan. Nah, anggota kegiatannya ini bermasalah gitu. Sharingnya ke siapa? Sharingnya ke ketua divisi katakanlah. Ketua divisi nggak ngatasi ke siapa? Ketua panitia. Ketua panitia nggak ngatasi gitu ya. Masih pesimis ke siapa? Ke departemen atau kementerian bersangkutan. Tapi sebelum ke kementerian bersangkutan, biasanya ada hierarkisnya gitu ya. Ada staf muda, ada staf dan seterusnya. Ke staf mudanya dulu di internal diselesaikan. Ternyata di internal nggak menyelesaikan masalah, baru ke staf ahli. Staf ahli nggak menyelesaikan masalah, ke kadirjen. Dirjennya nggak menyelesaikan masalah, ke menteri gitu ya. Menteri nggak menyelesaikan masalah, ke BPH. BPH nggak menyelesaikan masalah, siapa? Terakhir presiden BEM. Nah, kalau presiden BEM-nya, pemimpinnya kemudian punya pesimisme ya, tidak punya optimisme, ya buyar gitu ya. Artinya kegiatan itu selesai. Maka seorang pemimpin yang kedua setelah punya tanggung jawab harus punya yang namanya optimisme. Dia harus meyakini bahwa sesuatu yang sudah dimulai, sesuatu yang dia yakini itu benar, dia harus memperjuangkan sampai akhir gitu. Nah, yang ketiga adalah sikap visioner. Dia mampu melihat ke depan, mampu berpikir 2 langkah, 3 langkah, bahkan beberapa langkah di depan daripada anggotanya. Jadi seorang pemimpin itu idealnya dia bicara tentang yang namanya konsep, bicara tentang yang namanya Renstra ya. Jadi dia menganalisis tentang kondisi organisasi hari ini, kemudian kondisi lingkungannya, tantangannya apa, kemudian peluangnya apa. Nah, dari situ dia merumuskan tentang bagaimana nanti kepengurusan setelah saya. Jadi bukan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, bukan hanya istilahnya tinggal landas dengan sempurna, tapi juga bagaimana setelah kapal terbang itu tinggal landas, di kepengurusan selanjutnya juga akan tetap baik gitu, akan tetap berjalan sebagaimana cita-cita yang sudah disusun sebelumnya. Nah, nilai visioner ini atau value in visioner ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia harus berpikir jauh ke depan, bukan hanya tentang teknis, bukan hanya tentang urusan-urusan di lapangan, tapi juga hal-hal yang sifatnya konseptual tentang analisis kondisi organisasi AKO, kemudian rencana pengembangan organisasi RPO gitu ya, atau RTL, rencana tindak lanjut dan seterusnya. Jadi seorang pemimpin yang ketiga harus visioner. Nah, kalau dia udah punya 3 nilai ini, nilainya berapa? Nilainya adalah 100. Nah, kalau ditambah lagi, dia harus punya yang namanya yang keempat, integritas. Integritas ini apa? Apa yang disampaikan itu sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu juga apa yang dia sampaikan. Nah, inilah pentingnya jadi seorang pemimpin harus punya integritas. Jadi kepemimpinan dengan keteladanan. Kita nggak bisa hanya sekedar nyuruh, kita nggak hanya bisa sekedar memberikan instruksi, arahan, tapi kita juga harus berada di garis paling depan untuk kemudian memberikan example kepada anggota kita tentang bagaimana seharusnya kita tuh bersikap gitu. Jadi misal dalam sebuah organisasi pasti dia punya nilai. Misal di kepengurusan saya semangatnya adalah karya bersama. Jadi nilai karya dan kebersamaan ini yang dibawa. Nah, ketika kita seorang pemimpin nggak memberikan contoh, nggak memberikan example kepada anggota kita, maka ya anggota kita akan susah untuk mencontoh kita atau melakukan yang kita suruh kepada mereka. Kita nyuruh disiplin, tapi kita pun tidak datang tepat waktu. Nah, apakah itu akan bisa membangun organisasi secara sehat? Tentu tidak gitu. Nah, maka yang keempat adalah nilai integritas. Nah, yang terakhir ini saya coba padatkan karena masih cukup banyak poin yang ingin saya sampaikan. Jadi yang terakhir ini adalah sikap ulet dan pantang menyerah. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman melihat sebuah analogi, orang yang sedang menggali batu itu ya, ada 2 orang. Yang satunya itu udah dapat kemudian pulang, yang satunya belum dapat gitu ya. Akhirnya dia pulang, padahal cukup 1 pukulan saja itu dia sudah menemukan berlian yang berlimpah, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang di sampingnya. Tapi karena sikap diri yang menyerah di awal ya, bukan petarung, akhirnya dia pergi dan menyerah. Padahal ketika dia mau melanjutkan, dia bakal banyak sesuatu yang besar. Nah, itulah dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kegiatan, boleh jadi kemenangan itu udah ada di depan mata. Kemenangan itu udah hampir 1 jengkal ya untuk kemudian kita raih. Tapi karena sifat yang kita menyerah, akhirnya kemenangan itu tidak jadi kita dapatkan. Nah, maka
yang terakhir kaitannya dengan kepemimpinan, sikap yang perlu dimiliki adalah ulet dan pantang menyerah. Seperti itu teman-teman. Nah, saya minum dulu. Nah, Silahkan Mas. lanjut ya. Oke. Siap. Nah, sekarang ketika seseorang itu sudah punya kepemimpinan, otomatis dalam dia melakukan aktivitas sehari-hari, saya yakin akan lebih bijaksana gitu. Lebih bijaksana dalam artian dia mampu menempatkan diri, dia mampu kemudian melakukan apa yang harusnya dia lakukan, dia punya kesadaran, dia punya keresahan tentang permasalahan yang dia lihat, dan dia punya kemauan untuk kemudian merubahnya atau paling tidak memperbaikinya kayak gitu. Nah, bicara tentang memperbaiki ini teman-teman, kita lihat pemuda kita ya, atau mungkin teman-teman di lingkungan kita sepertinya belum banyak yang kemudian sadar gitu ya, sadar kaitannya dengan tanggung jawab dia tentang apa yang harusnya dia lakukan. Maka forum-forum semacam inilah yang perlu kemudian ke depan digalakkan gitu ya, dan kemudian disosialisasikan dan terus-menerus dieksekusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini saya dari sekian banyak pengantar tadi, baru kita masuk ke tema yang kita usung hari ini tentang Putra Daerah Membangun. Jadi kita baru masuk ke tema ya sekarang. Jadi gini teman-teman, 4 tahun saya di kota, 4 tahun saya berkeliling Indonesia, itu ketemu banyak banget yang namanya insight, ketemu banyak banget inspirasi, ide tentang hal-hal yang notabene sangat baru gitu. Nah, di kota saya sendiri ya, ketika saya pulang, ternyata saya lihat banyak hal-hal yang saya lihat di luar kota itu ternyata belum ada di sini gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan coba saya ceritakan gitu. Nah, salah satu yang juga kemudian saya ingin ceritakan ya, ketika waktu itu jadi mahasiswa, banyak sekali kegiatan yang kami lakukan gitu, di luar gitu, berupa pengabdian masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Ambil contoh penerapan teknologi tepat guna, waktu itu kita bikin di Jombang ya, kemudian di FKMP dulu pernah kita bikin ini ya, pengabdian masyarakat. Kalau teman-teman tahu film Sexy Killer yang beberapa bulan atau mungkin tahun kemarin itu sempat viral gitu ya, dan menjadi perbincangan hangat. Waktu itu kita bikin Bina Desa di lokasi di mana Sexy Killer itu dirilis ya, di Kabupaten Kutai Barat ya, di Desa Longdalik gitu ya, Kecamatan Longiram di Kalimantan Timur. Nah, kita bikin seperti itu. Kemudian di daerah-daerah lain kita bikin gerakan mengajar, gerakan yang banyak sekali gitu. Dan kemudian ketika saya sharing dengan teman-teman dari kampus lain, itu banyak dari mereka ya, khususnya presiden mahasiswa dari beberapa kampus lain, ketika saya menjabat waktu itu kita diskusi, banyak dari mereka yang punya semacam ide, semacam gagasan untuk kemudian pulang ke kampungnya dan merealisasikan idenya itu gitu. Nah, ambil contoh misal di Garut ada Mas Goris gitu ya, dengan asli Garut. Kemudian ada senior saya itu di SDM Iptek, beliau bikin yang namanya Mas Arif ya, bikin namanya Muda Anjuk Ladang, kalau teman-teman dengar pernah lihat juga di Instagramnya. Kemudian ada juga di Gunung Kidul, kemudian di Jombang itu ada Smart Desa ya, dia bikin aplikasi yang salah satu gambarannya itu aplikasinya itu buat mempermudah administrasi di desa. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang sebenarnya di luar sana sangat banyak. Kemudian kalau kita bicara tentang model bisnis, ada namanya equity crowdfunding ya, yang mengumpulkan uang atau mempertemukan investor dengan pelaku usaha gitu ya. Kemudian ada yang namanya banyak sekali ya yang di luar sana ada. Nah, di Ponorogo ini sepertinya itu masih belum ada, dan saya pikir ini ide segar yang kemudian bisa nanti ke depan direalisasikan. Nah, cuma saya juga pengen nyampaikan ke teman-teman, saya bilang seperti ini karena memang beberapa waktu terakhir saya memang coba mencari tahu ya, menganalisis tentang kondisi dari Ponorogo sendiri,
mencari tahu, maksudnya mencari tahu baik dari sisi komunitasnya, dari organisasinya, dari tokohnya, dari sosoknya gitu. Tapi memang sejauh ini belum ketemu. Kemarin saya juga sempat tadi dan kemarin saya sempat kontak juga sama organisasi Putra Daerah Membangun yang skalanya nasional, yang mungkin teman-teman udah kenal juga. Nah, ternyata dari beliau pun, pengurus pusat dari PDM itu mengatakan di Ponorogo juga memang belum ada gitu, belum ada. Dan makanya kalau memang ternyata ada, artinya ketika memang informasi yang saya dapatkan ini belum lengkap. Nah, lewat forum ini saya mengajak kepada memang teman-teman yang tadi sudah berkecimpung untuk menyatukan kekuatan gitu, menyatukan kekuatan dan ayo bareng-bareng digarap gitu. Nah, kalau memang ternyata toh ini belum ada, mari bareng-bareng ke depan ini dikawal gitu. Nah, kemudian di disclaimer ya, apa yang saya sampaikan ini adalah sifatnya konsep, sifatnya gagasan dan ide. Jadi saya belum bicara teknis. Beberapa kerjakan, tapi tidak untuk saya sampaikan di forum ini. Nah, dua, saya juga ingin menyampaikan gini. Saya pribadi hari ini masih belum stay di Ponorogo. Kalau kata Pak atau membangun daerah, kalau kata Pak Emil Dardak itu butuh yang namanya intellectual capability gitu. Jadi memimpin daerah itu bukan kemudian justru harus diserahkan dengan nggak usah berpendidikan tinggi lah, nggak usah pinter lah gitu, nggak usah berpengalaman, nggak usah orang-orang yang go internasional lah misal. Tapi justru sebaliknya, kata beliau, membangun daerah menurut pengalaman beliau di Trenggalek, yang namanya memimpin daerah ya, itu butuh yang namanya intellectual capability gitu. Nah, saya pikir hal itulah yang hari ini saya kejar. Selain itu, yang kedua juga secara finansial. Ketika nanti saya benar-benar terjun sebuah kegiatan atau gerakan yang fokus di dalam pembangunan sosial masyarakat ini, saya harus sudah mandiri secara finansial. Saya udah harus punya passive income. Jadi sekitar kurun waktu 1 tahun 2 tahun ke depan, yang saya lakukan adalah merantau gitu ya, mencari, dan alhamdulillah untuk pekerjaan yang saat ini juga mengakomodir kebutuhan saya. Yang pertama adalah pressure ya, dari sisi mentalitas, fisik ya, psikologi dan seterusnya itu cukup berat gitu ya, yang saya pikir dengan beratnya itu mampu menggembleng diri saya. Kemudian hidup di tengah hutan gitu ya, jauh dari perkotaan. Saya ingin coba selain mengejar yang namanya pengalaman, juga pengen mencari perspektif yang lain. Bagaimana sih hidup di di pinggiran gitu ya, di daerah 3T gitu ya. Kalau selama 4 tahun terakhir ini saya hidup di kota dengan akses informasi banyak gitu ya, cukup pas dengan perspektif atau paradigma yang seperti ini. Kalau dari kacamata yang lain tuh kayak gimana? Nah, makanya saya coba untuk hidup di daerah gitu ya, dan kemudian mencari pengalaman yang baru gitu. Yang ketiga memang dari sisi kompensasi finansial. Nah, teman-teman, ketika bicara yang namanya passive income kalau teman-teman pernah belajar tentang bisnis, ada namanya itu salah satu analisis metrik Boston ya. Jadi di situ digambarkan secara sederhana itu bisnis itu punya beberapa jenis gitu. Nah, salah satunya itu adalah bisnis sapi perah gitu. Jadi bisnis sapi perah ini adalah bisnis yang mungkin konservatif gitu ya, konvensional, tapi dia itu jadi batu loncatan untuk bisnis yang lebih besar. Jadi bisnis konservatif ini adalah bisnis yang mungkin secara inovasi ya, atau secara ide tidak perlu terlalu kita pikirkan mendalam, karena secara pasar atau demand itu sudah ada. Katakanlah peternakan, kemudian pertanian, ini adalah salah satu contoh gitu ya, yang demandnya itu banyak. Jadi kita perlu punya sapi perah dulu gitu. Nah, inilah 1 tahun ini yang kemudian saya fokuskan untuk bangun yang namanya passive income atau sapi perah. Jadi nanti ketika benar-benar terjun di gerakan, kita udah fokus, jadi nggak mikirkan untuk mendapatkan finance lagi, karena secara finance kita sudah tercover. Nah, kemudian juga yang kedua saya ingin sampaikan, selama kurun waktu 1-2 tahun ke depan, yang saya bangun dari beberapa poin ini ada cukup banyak ya, ada 7, tapi dari 7 ini ada 1 yang memang sudah saya mulai dari sekarang. Dalam hal ini adalah
SDM strategis dan kepemudaan. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan aja lebih detail tentang 7 poin ini apa aja. Tapi sekali lagi ini masih di level konsep atau gagasan ya. Jadi sebelum nanti ada yang menggerutu ya, ngomong teori tok ya, memang ini teori gitu. Memang saya masih bicara teori gitu. Saya belum bicara teknis atau bentuk kegiatannya. Nah, yang pertama itu adalah SDM strategis dan kepemudaan. Nah, saya juga sangat bersyukur dan senang sekali ketika ada sebuah forum pemuda bermanfaat Ponorogo ini, karena saya pikir tujuan ini sudah bisa terakomodir oleh teman-teman. Dengan salah satu agendanya diskusi online semacam ini, itu bisa membangun yang namanya semacam pencerdasan gitu ya, kemudian memberikan keresahan sekaligus keinginan untuk bergerak gitu. Karena gini teman-teman, saya merasa 4 tahun ya khususnya ketika di kampus dapat privilege yang luar biasa. Saya di tingkat 1, 2 gitu ya, terkoneksi dalam sebuah rumah binaan gitu ya. Kemudian tingkat 3 saya masuk ke SDM Iptek gitu. Kemudian tingkat 4 saya jadi SPV juga di SDM Iptek di rumah pembinaan, di mana dalam rumah pembinaan itu benar-benar diberikan arahan gitu, tentang kita sebagai manusia itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kita harus punya impact yang besar, otomatis kita juga harus punya mimpi besar, harus berani untuk bermimpi besar. Planning, kita diajari tentang disiplin eksekusi gitu ya, kita diajari tentang capacity yang kaitannya sama skills yang memang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Kita dapat jejaring dan sebagainya. Nah, itulah privilege yang saya dapatkan, dan saya pikir hak yang telah saya dapat itu menjadi sebuah kewajiban untuk juga saya sampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, alhamdulillah ada pemuda bermanfaat Ponorogo yang sedikit banyak sudah mengakomodir ide itu gitu, atau gagasan itu. Jadi bisa lebih ringan gitu pekerjaan yang kami juga akan nanti ke depan. Siap. Nah, yang kedua ini adalah tentang ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan itu kayak gimana? Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, di Ponorogo ini potensinya itu sebenarnya cukup banyak. Kemarin saya sempat ngulik dan menganalisis data yang ada di BPS ya. Tapi masih sebatas nganalisis gitu, belum menyimpulkan, belum jadi ke knowledge. Jadi data ya, analisis jadi ke knowledge gitu. Nah, tapi ini data dan analisisnya baru di tahap memahami gitu, belum ke tahap ke kesimpulan dan jadi sebuah knowledge gitu. Nah, ternyata di situ ada, kalau teman-teman nanti coba silakan buka BPS Ponorogo, di situ ada Ponorogo dalam angka 2019, Ponorogo dalam angka 2020, kemudian ada Kecamatan Jetis dalam angka, kemudian Kecamatan Melarak dalam angka, dan seterusnya. Setiap kecamatan dia punya. Kemudian dari sisi ekonomi dia juga punya, potensi apa yang dimiliki Ponorogo itu dia punya gitu. Nah, artinya apa? Hal-hal inilah yang kemudian perlu juga hari ini mulai kita pikirkan. Nah, sisi kerakyatan ini mengacu kepada ekonomi yang didefinisikan oleh Bung Hatta. Jadi ekonomi kerakyatan ini adalah yang kemudian benar-benar dari bawah gitu. Atau bahasa yang saya pelajari itu adalah bottom of pyramid. Jadi seperti yang tadi saya cerita. Jadi kalau hari ini para bisnis besar itu bisa menang ya, katakanlah bisa menang karena modal yang juga besar, dia kapitalisme yang punya kapital yang besar gitu ya. Sedangkan bisnis-bisnis kecil di Ponorogo atau kota kecil lainnya itu belum ada gitu. Nah, ini juga saya alami di daerah saya gitu. Kaitannya di bidang pertanian ya, mungkin khususnya itu pertama penyelesaian itu sebenarnya dua secara umum. Pertama pemasaran, harga yang dibanderol itu mengikuti pasar gitu ya. Kemudian yang kedua itu permodalan ya. Katakanlah contohnya ya teman-teman, kalau kalian mengikuti tren hari ini pertanian yang cukup menarik itu nanam bawang merah ya, berambang ya, kalau bahasa Ponorogonya berambang. Berambang ini lagi naik daun hari ini. Cuman permasalahannya apa? Modalnya itu cukup besar untuk satu kotak ya. Kemarin sempat ngobrol juga sama teman-teman di sini yang juga petani.